Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS tahun 2024, yaitu dengan topik tes intelijensi umum atau dikenal dengan TIU, dengan pokok bahasan pola kalimat part 1. Pola kalimat. Kalimat merupakan kumpulan kata yang mengandung arti yang disusun menggunakan pola tertentu. Pola dasar kalimat pada dasarnya terdiri sebuah subjek dan predikat. Jika tidak ada kedua unsur tersebut, maka tidak bisa disebut kalimat. Pola kalimat memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, atau biasa disebut SPOLK. Unsur-unsur kalimat. 1. Subjek. Subjek adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam sebuah kalimat. Selain orang, subjek juga bisa berupa binatang, tumbuhan, dan benda. Kemudian yang kedua adalah predikat. Predikat sebagai unsur kalimat merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh unsur subjeknya. Unsur kalimat predikat biasanya terdiri dari kata kerja, sifat, atau kata bilangan atau hal lainnya. Kemudian yang ketiga adalah objek. Objek adalah unsur kalimat yang punya interaksi dengan subjek melalui penghubung ke predikat dalam sebuah kalimat. Objek dalam kalimat bisa berupa orang, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Kemudian pelengkap. Pelengkap menjelaskan objek sebagai informasi tambahan dari sebuah kalimat. Contoh pelengkap di sini bisa bermacam-macam, seperti pelengkap predikat hingga pelengkap objek. Jadi ini informasi tambahannya, melengkapkan objek, bisa predikat juga, dan hal yang lain. Contoh pelengkap di sini bisa macam-macam, pelengkap predikat, pelengkap objek. Kemudian kelima adalah keterangan. Keterangan dalam sebuah pola kalimat akan menjelaskan di mana dan kapan kegiatan tersebut terjadi atau hal yang lainnya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Pola kalimat. 1. Kalimat SP, subjek dan predikat. Kalimat SP merupakan pola dasar dari kalimat dalam bahasa Indonesia. Predikat kalimat ini dapat berupa kata sifat atau kata kerja dan lain-lainnya. Contoh penggunaan kalimat SP. Susi cerdas, berarti Susi subjek, kemudian kata sifat. Predikatnya kata sifatnya, cerdas. Kemudian Budi dan Andi sedang belajar, berarti subjeknya Budi dan Andi. Kemudian sedang belajar itu adalah P kata kerja. Yang ketiga, saudaranya seorang artis, berarti saudaranya ini P kata benda ya. Yang kedua, kalimat SPO, subjek, predikat, dan objek. Kalimat SPO memiliki unsur kalimat subjek, predikat, dan objek. Objek ini sini bertindak sebagai sesuatu yang berhubungan dengan subjek melalui sebuah predikat. Jadi contohnya penggunaan SPO, Asis dan Damar sedang mempelajari bahasa Inggris. Berarti Asis dan Damar adalah subjek, kemudian P dikata kata kerja mempelajari, dan bahasa Inggris sebagai objeknya. Itu dikatakan bertindak sesuatu yang berhubungan dengan subjek. Jadi ya sebenarnya berhubungan dengan sedang mempelajari bahasa Inggris. Ya. Ini melalui predikatnya berarti kata kerja ya. Nah, selanjutnya Rini memakan buah apel. Berarti subjeknya memakan pekerja, buah apel adalah objeknya. Kemudian saudaraku mengendarai mobil, berarti saudaraku subjek, mengendarai pekerja, dan O-nya ini objek. Yang ketiga, kalimat subjek, predikat, dan keterangan. Kalimat subjek, predikat, dan keterangan ini mempunyai unsur subjek, predikat, dan keterangan. Keterangan ini berupa keterangan waktu, tempat, cara, dan lain-lain. Contohnya penggunaan kalimat SPK. Faiz berolahraga di sore hari, berarti Faiznya adalah subjek. Kemudian berolahraganya adalah predikat kata kerja, dan K itu di waktu sore itu adalah keterangan waktu. Kemudian tempat teman baikku sedang pergi ke Lampung, berarti teman ini adalah subjek. Kemudian predikatnya kata kerja sedang pergi, dan K adalah tempat, keterangan tempat, Lampung ya. Kemudian Helen makan dengan tergesa-gesa, berarti subjeknya Helen. Makan yang tergesa makan itu adalah kerja, dengan tergesa-gesa itu keterangan caranya ya, keterangan cara. Nah, kemudian yang keempat, kalimat
SPPL, subjek, predikat, dan pelengkap. Kalimat SPPL mempunyai unsur kalimat subjek, predikat, dan pelengkap. Kata pelengkapnya bentuknya seperti objek, ya. Hanya dia bersifat melengkapi objek sebagai tambahan informasi dari sebuah kalimat. Contoh penggunaan SPPL: saya belajar bahasa Indonesia. Meskipun di sini bahasa Indonesia adalah bisa juga objek, ya. Jadi sayanya adalah predikat, saya adalah subjek, kemudian P belajar kata kerja, pelengkapnya belajar. Kan bisa saja aja belajar apa, pelengkapnya bahasa Indonesia, ya. Suka dengan videonya? Like dong. Jadi di sini dikatakan ini bentuknya objek, ya, seperti objek, tetapi dia bersifat melengkapi. Kalau saya belajar, ya belajar apa, ya belajar bahasa Indonesia, berarti melengkapi, ya. Kemudian yang kedua, padi ditanam oleh bibiku. Berarti subjek, padi kata kerja, ditanam kata kerja oleh bibiku adalah pelengkap. Kemudian Anin merupakan mahasiswa privat Alfais. Berarti di sini subjek, penambah kata kerja, dan PL-nya itu pelengkapnya itu siswa privat Alfais. Kemudian yang kelima, SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dewana mengenai motor di siang hari. Berarti Dewana subjek, mengendarai adalah predikat, dan motor adalah objek. Di siang hari adalah keterangan waktu. Yang selanjutnya, Surya mengetik artikel di halamannya, di kamarnya. Surya adalah subjek, mengetik itu adalah pekerja, predikat kerja, kemudian artikel objek, di kamarnya adalah keterangan tempat, ya. Kemudian Nito menjahit pakaian dengan sangat ahli. Nah, di sini Nito adalah subjek, predikat adalah jahit pakaian, menjahit, pakaian adalah objek, dan sangat ahli dulu dengan caranya yang sangat ahli. Nomor 6, kalimat SPOPL, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kalimat SPOPL memiliki unsur KB subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, dari contoh penggunaan SPOL pelengkap, Bapak guru mengirimkan dia surat. Berarti Bapak guru subjek, mengirimkan adalah pekerja, dia objek, dan surat adalah pelengkap. Kemudian Wisnu memberikan adiknya kalung emas. Berarti Wisnu subjek, memberikan pekerjaan, kemudian adiknya adalah objek, kalung emas adalah pelengkap. Gigi memakan buah apel. Sini yang terjatuh, ya. Gigi subjek, memakan buah apel, kerja. Memakan adalah pekerja, buah apel adalah objek, yang terjatuh adalah pelengkap. Kemudian yang ketujuh, kalimat SPPLK, jadi subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contoh sumber SPPLK. Jadi di sini adalah Anda bermain piano di GSG. Nah, dari sini subjek, predikatnya bermain. Nah, pelengkapnya kan bermain piano. Kemudian keterangannya di GSG. Jadi keterangan tempat ini, ya. Kemudian Risha dikejar oleh mantannya sore hari tadi. Berarti Risha adalah subjek, dikejar pekerja. Kemudian oleh mantannya adalah pelengkap, dikejar oleh siapa? Oleh mantannya adalah pelengkap. Kemudian keterangannya, keterangan waktu, ya. Yudis merupakan siswa di SMA Metro. Yudis adalah subjek, kerjanya merupakan siswa, ini adalah pekerjaan. Kemudian pelengkapnya di merupakan pekerja. Kemudian siswa itu pelengkapnya, di SMA Metro adalah keterangan, ya. Kemudian ke-8, kalimat SPOPL, PLK, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat SPOPLK ini memiliki unsur objek, subjek, predikat, objek, kadang-kadang keterangan. Contohnya SPOPLK itu, Sidan memberikan pacarnya kado saat ulang tahun. Sidan subjek, memberikan adalah predikat, kemudian pacarnya adalah objek, kado pelengkap, waktu, keterangan waktunya saat ulang tahun. Nopal mentraktir Kiki semangkuk bakso di kedai kopi. Berarti Nopalnya subjek, mentraktir adalah predikat, Kiki adalah objek, semangkuk bakso adalah pelengkap, dan di tempat ini keterangan tempat di kedai kopi. Selanjutnya Sasma beri baju batik minggu kemarin. Nah, berarti di sini Sasma adalah subjek, membelikan adalah predikat, Sri adalah objek, baju batik adalah pelengkap, membelikan, ya. Jadi kalau kita bilang Sasma memberikan Sri, memberikan apa? Pelengkapnya baju batik. Kemudian kapan? Ini adalah minggu kemarin, di keterangan waktu. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe.
Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terrefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Imam Syafi'i. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.